Assalamualaikum Pak Dir. Waalaikumsalam Pak Ju, Pak Samsur Rizaldi. Dia gagahnya baju Pak Ju merah. Masih stay at home Pak Ju. Stay at home. From Selatan. Oh, di Sulawesi Selatan Pak Ju. Pemerhati Nagari itu kan payah kalau jauh dari Nagari. Iya. Paling staf ahli Nagari ya Ju ya. Staf ahli Nagari. Itu awak dipantau langsung oleh KSP, itu Mbak Ani dari KSP Arvina. Beliau sudah pernah kerjasama dengan kita dengan Edisi Yunan tahun 2014 dan selalu kita dipantau oleh KSP. Terima kasih, selamat datang Mbak Ani. Kami Sumatera Barat sangat gembira sekali selalu dipantau, dilihat ya oleh teman-teman dari KSP. Salam untuk Pak Muldoko, Mbak Ani. Siap Pak, disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ani. Bapak-bapak semuanya, karena kita baru 17 orang, kita skor acara kita sekitar 15 menit lagi. Nanti 2 jam tepat jam 2:20 kita mulai saja dengan acara dialog kita. Jadi awalnya Nagari juga Kecamatan Lima Kaum. Kecamatan Lima Kaum, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam dari Jujur katanya juga dengan lagu di Iya, Pak. Jam 25 balik Pak. Jangan kangen awak dulu. Ya. Saya pakai tas saja. Iya, Pak. Noni ya silakan Mas. Assalamualaikum Pak Najamuddin. Hadir. Matiin aja dong kalau kita. Matiin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dialog dengan edisi Nagari Development Center Universitas Andalas Padang. Sementara kita masih juga menunggu dari teman-teman. Kita dengan waktu jam 14.15 kita mulai saja. Puji syukur. Salam dan salam kita persembahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu peserta dialog yang saya hormati, pada saat ini juga kita alhamdulillah dipantau langsung oleh teman-teman dari Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, sifatnya hanya memantau supaya nanti dari informasi yang kita dapatkan menjadi input pula bagi teman-teman dari KSP untuk bagaimana tindakan lebih lanjut dalam bersama kita membasmi atau menghindari wabah COVID-19. Yang terhormat ini Bu Ani hadir dan juga Bapak dari Dinas DPMD Kabupaten Sumatera Barat, Bapak Camat, Bapak Ibu Camat yang ada, tidak bisa saya sebut satu persatu, Bapak Wali Nari yang tadi istimewa sebagai ujung tombak nagari atau desa yang ada di Sumatera Barat,
dan beberapa orang pakar dari NDC yang juga hadir pada saat ini, yaitu Pak Ferry Arlius sebagai Wakil Direktur NDC, Pak Indradin sebagai bidang pemberdayaan masyarakat, Pak Samsul Rizaldi, selamat siang, Pak Samsul Rizaldi sebagai dia pakar dalam kelembagaan, dan juga Pak Najimuddin. Pak Najimuddin juga sudah hadir, dia pakar komunikasi, dan juga berapa nanti akan menyusul Bapak Kurniawarman, Dr. Kurniawarman dari Hukum, Bapak Profesor Dedi Prima dari MIPA, dari Farmasi tepatnya. Nanti juga menyusul Pak Joni, adalah Dewan Pakar NDC yang lagi mempersiapkan. Jadi Bapak Ibu, waalaikumsalam ya Pak Darul Ihsan. Jadi ya ini terlaksananya acara ini memang kami berkoordinasi dengan tenaga ahli Kabupaten se-Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kita muliakan, kegiatan dalam diskusi kita nantinya, kami dari NDC UNAN pada tahap ini hanya baru menampung informasi dari masing-masing Pak Wali Nagari atau Bapak dari Kepala Dinas, Bapak Camat, Bapak Ibu Camat, mengenai bagaimana tanggapan dan cara pengelolaan wabah COVID-19 di nagari kita atau di wilayah kita masing-masing. Itu nanti dari itu kita juga akan kita bahas bersama dengan para pakar, dan juga nanti kita rumuskan hasil ini akan kita coba rumuskan dan kita bicarakan atau memberi rekomendasi baik ke pusat, daerah maupun pihak perguruan tinggi yang terlibat dalam Pertides. Mungkin kita mulai saja Pak acara ini. Ini kita ada sedikit ini arahan diskusi sebetulnya. Ini ya terutama selamat datang ya ke atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Jadi ada poin pembahasan yang akan kita diskusikan pada hari ini, Bapak Ibu, adalah poin pembahasan itu poin mengenai terdampak dari COVID-19. Apa yang bisa kita dapatkan nanti dari diskusi ini dari Bapak Camat, Bapak Ibu Camat, atau Pak Wali Nagari, data para rantau yang pulang kampung. Kita dengan banyaknya rantau ya, kalau kita bandingkan jumlah perantau dengan jumlah kita di Nagari yang ada di Sumatera Barat, lebih banyak jumlah perantau. Jadi peluang perantau untuk pulang kampung juga akan berdampak pada yaitu jumlah terpapar. Kalau ada nanti dari wali-wali nagari memberikan input ke kami berapa jumlahnya. Dari ada OPD atau DPD. Yang ketiga upaya OPD sampai PPT nadanya. Nah, tolong ada dia wali kandangan, tolong dimute suaranya Wali. Kita ini upaya penanganan arus mudik perantau, dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Sudah itu ada satu lagi tim gugus COVID. Bagaimana peran di tingkat nagari? Satu, mengoptimalkan relawan dalam kondisi dengan tim vertikal. Satu, lanjutkan dengan hubungan dengan perantau penanganan COVID-19, penelindungan aparat dalam menjalankan tugas. Jadi itu dia gugus COVID. Nanti ini arahan ya, jadi untuk diskusi kita yang dalam acara ini. Satu, ketersediaan logistik. Apakah di nagari atau di daerah kawasan wilayah Bapak itu bahan pangan atau potensi nagari masih bisa untuk memenuhi kebutuhan di nagari sendiri. Satu, obat-obatan, vitamin atau hand sanitizer yang ada di nagari Bapak Ibu. Satu, untuk pencegahan COVID, bagaimana upaya nagari dalam pencegahan COVID-19, apakah sudah ada SOP yang kita bikin per nagari, karena ini terutama rantau Pak ya, yang pulang kampung, SOP apa yang diberikan, satu atau protokol yang sudah diarahkan oleh pemerintah, apakah itu protokol sudah disosialisasikan apa semuanya.
suatu pemahaman protokol, suatu bagaimana peran lembaga sosial. Sudah itu keterjadian data dari pemeriksaan yang kita mendapatkan data penderita COVID-19, jumlah warga yang pekerjaan dan informasi yang tersedia PSBB. Jadi Mohon yang salah satu yang perlu kita diskusikan dan ada 5 poin yang akan kita diskusikan. Saya mintakan nanti ini kayaknya udah banyak, ada beberapa orang yang sudah hadir, ada 28 peserta. Nah, sekali lagi saya beritahukan kepada Bapak Ibu yang hadir, kita lagi dipantau oleh KSP, Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Jadi tolong Bapak Ibu sampaikan, mudah-mudahan ini jadi bahan masukan juga bagi teman-teman di KSP untuk mensiasati menanggulangi COVID-19 yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan juga kita kerjasama dengan Kemendes. Tadi kita udah hubungi karena Pak Sekjen langsung akan hadir dalam diskusi kita ini, tapi dengan waktu yang bersamaan Pak Sekjen juga lagi mengadakan telekonferensi dengan kepala-kepala dinas pemberdayaan masyarakat se-Sumatera. Jadi itu arahan bagi kami, Bapak-Bapak. Coba dari informasi terakhir kita dapatkan untuk Sumatera Barat, Bapak Ibu, total ODP itu ada 5.758, total PDP 180, positif COVID-19 55, ada tambah 7 kasus menyusul, dalam perawatan 43 orang, sembuh 8 orang, dan meninggal 4 orang. Jadi di sini kita lihat neracanya juga ya, yang jadi yang ODP itu lebih tinggi di Kota Padang, juga yang positif juga lebih tinggi di Kota Padang, dan PDP juga di Kota Padang. Jadi ini ada grafiknya. Ini data yang terakhir kami dapat dari tadi. Kita ada diskusi dengan Universitas Andalas, bagaimana tren peningkatan penularan virus COVID-19 ini di Sumatera Barat. Ini grafik di atas, dan ini untuk Indonesia. Jadi dengan hari per hari kayaknya terjadi peningkatan cukup tajam dalam penularan COVID-19 di Sumatera Barat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti kita mulai saja diskusi. Kita mulai saja nanti kita dipandu juga dengan host di sini, yaitu Pak Eristianto. Kita juga ada notulensi. Sekarang tolong Bapak Ibu masukkan dalam chatting, atau Bapak langsung aja intrusi mau dimasukkan mengenai kondisi permasalahan dari negari Bapak masing-masing. Waktunya dibatasi Bapak Ibu, yaitu dibatasi tiap negari 3 menit menyampaikan. Seandainya belum semuanya tersampaikan, juga menerima dari WA, nanti akan kita tampung permasalahan atau informasi yang dapat Bapak Ibu sampaikan. Baiklah, karena tadi lebih awal yang masuk Pak Nagari Pasilawe, kami berikan kesempatan Pak dari Nagari Pasilawe untuk memberikan laporan atau pandangan mengenai wabah COVID-19 yang ada di negari, dengan pokok pembahasan yang sudah kami hantarkan tadi. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Nyi Wali Pasilawe untuk menyampaikan kira-kira persoalannya apa yang ada di negari Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Heri sebagai Direktur MIC. Kita langsung saja, Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih karena dijadikan salah satu objek telekonferensi hari ini. Ini adalah judul yang sangat strategis menurut teman kami, karena ketika kita sedang hidup-hidupnya persoalan penanganan COVID-19, dan ketika itu pula ada satu lembaga, katakanlah NDC, yang membuka peluang kepada kita untuk memberikan pandangan, pendapat, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita alami di negara-negara yang ada di Sumatera Barat. Hari ini kami Nagari Pasilawe
berada di Kecamatan Polopur, Kabupaten Agam. Kami lanjut saja Bapak yang kami hormati. Berkaitan dengan judul yang kita angkat hari ini, kami tidak bisa memberikan dirunut satu persatu, tapi cukup langsung saja dengan apa yang telah kami laksanakan. Pertama berkaitan dengan dampak COVID-19, di mana data perantau seluruh nagari di Agam, mungkin barangkali Sumatera Barat, tentunya di Nagari Pasalawe khususnya, kami sudah data di Nagari Pasalawe hari ini yang datang dari rantau itu sebanyak 72 orang. Umumnya berasal dari Malaysia, karena daerah rantau Nagari Pasalawe pada umumnya berada di Malaysia sebagai pekerja pemasang karpet, itu rata-rata Pak. Dan akan diperkirakan akan bertambah setiap hari. Nah, dan ini akan kami data dengan cermat sekali. Dan setelah itu, cara perantau yang kami data adalah 2 versi. 1 versi adalah kami melalui edaran-edaran. Yang kedua, para perantau itu datang langsung ke posko yang kita sediakan dengan diminta langsung oleh peranan nini mamaknya. Karena kami Nagari Pasalawe sudah bertekad melalui musyawarah nagari penanganan COVID-19 berbasis kaum. Karena kekuatan kaum di Nagari Pasalawe, eksistensi nini mama masih tinggi. Maka kami tidak bekerja ekstra, artinya tidak cukup berat untuk menselesaikan ini, karena nini mama siapapun keponakannya yang pulang, langsung mereka minta langsung untuk melapor ke kantor nagari. Di dalam itu ada 1 posko. Lalu yang kedua, berkaitan jumlah terpapar hari ini adalah tidak satupun di antara yang perantau maupun yang baru saja pulang dari perjalanan luar daerah yang dianggap statusnya sedang semuanya dalam pemantauan kita, dalam pengawasan kita, Pak. Artinya dalam OPD. Berikut upaya penanganan arus mudik perantau. Di sini karena kita berada di jalan raya Bukit Tinggi Medan, maka posko kita 24 jam. Posko kita hari ini ada 9 orang per hari. Setiap hari itu diganti 9 orang, di mana setiap posko, setiap tim itu terdiri banyak unsur. Ada unsurnya di sana KSB, Siaga Bencana, ada di sana Bidan Desa, ada di sana Babin Kaptimas, Babinsa, ada utusan nini mama, dan di sana ada pula peran aparatur, semuanya lengkap. Disinilah kemudahan kami untuk mengakses sesuai disiplin ilmu dan tugas wewenang kami yang ada dalam. Alhamdulillah itu terpantau dengan baik. Dan bagaimana mengatur arus mudik perantau? Sejauh ini kita berkomunikasi dengan kelompok-kelompok perantauan yang ada di seluruh wilayah tempat domisili rantau masyarakat nagari. Singkat saja, dampak sosial dari ekonomi masyarakat, di sini kami Pak, dengan inisiatif Nagari Pasalawe, kami hari ini sudah selesai melaksanakan penyebaran secara acak terhadap 10% jumlah kepala keluarga yang ada di Nagari Pasalawe. Kakak di Nagari Pasalawe hari ini 1.310. Maka kami ambil 10%-nya 131. Dari 131 kami menawarkan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini sangat menggelitik Pak. Pertama, apakah corona ini yang tahunya adalah menengah ke atas atau memang rakyat itu tahu tentang corona itu? Ternyata kami tanya, rata-rata tahu Pak, tapi dapatnya di media televisi. Tapi jawabannya beragam. Nanti akan kami bisa kirimkan kepada Bapak PDF-nya. Lalu yang kedua, apa dampak daripada corona ini secara ekonomi? Rata-rata masyarakat menjawab hilangnya mata pencarian. Karena apapun yang terjadi hari ini memang tidak ada ruang bagi masyarakat untuk mencari. Artinya banyak berdampak pengangguran. Ini memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Lalu kita langsung saja kepada poin 2, tim gugus. Peran di tingkat nagari sudah kita laksanakan Pak sesuai dengan arahan kementerian sampai ke sekretaris daerah Kabupaten Agam. Dan di sini kita sudah membuat posko. Kami juga punya 5 bidang Pak. 1 bidang posko itu sudah ada SOP-nya. 1 kali 24 jam itu wajib ada pertukaran shift. Dan dalam masyarakat yang pulang itu tidak boleh lewat dari 24 jam itu wajib melapor.
Tapi alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik. Lalu ada di sini kami punya pusat data dan informasi negari. Selain daripada posko, kami juga punya pusat data dan informasi negari. Jadi tidak ada hiruk pikuk di nagari karena kita memaparkan, menampilkan seluruh data. Seluruh data apa saja, termasuk data terakhir adalah data kolam yang ada di Nagari Pesalawe sebagai salah satu cadangan pangan berupa ikan. Itu sudah kita rekap, itu ada setidaknya 376 kolam masyarakat yang perlu dibantu dengan bibit. Apakah sumbernya dari dana nagari maupun dari dana pemerintah atau pihak ketiga. Lalu kami langsung saja, bagaimana optimal relawan dengan koordinasi dengan tim vertikal? Alhamdulillah berjalan dengan terus-menerus Pak, dengan cara telekonferensi seperti ini, dengan cara WA, dan memanfaatkan media sosial. Setelah kita jalan. Hubungan dengan perantau bagaimana? Alhamdulillah, hubungan penanganan perantau cukup baik, karena menurut hemat kami, ini ada riskan juga kami dengan perantau. Kita kasihan melintasi perantau Pak. Kenapa? Karena rata-rata orang Minangkabau, termasuk Nagari Pesalawe, itu mata pencariannya berdagang Pak. Berdagang dan buruh, serta sopir, dan rumah makan. Hari ini di mana-mana pun rantau, itu sudah nyaris tidak bergerak lagi. Maka daripada itu, bisa jadi kami menawarkan satu solusi, tidak lagi orang rantau yang mengirim uang pulang, tapi malahan kita harus juga mikirkan, jangan di-stop orang rantau itu pulang, tapi apa jalan keluarnya? Harus kita ada juga, masyarakat kita hari ini sudah Pak. Artinya, mungkin pula ini subsidinya terbalik. Biasanya orang rantau ngirim pulang, sekarang masyarakat kita juga ambruk di rantau. Juga harus kita pikirkan bagaimana setidaknya ada kontribusi orang kampung kepada orang rantau yang sekarang ini sangat sekarat semua. Saya kira itu. Lalu perlindungan aparat dalam jalan tugas. Perlindungan aparat kita pakai APD Pak, kita anggarkan di Nagari, dan boleh dari anggaran Nagari kita sudah anggarkan seperti salah satunya pakaian, masker segala macam, dan kita bagikan ke pasar-pasar, ke masyarakat kita, siapapun yang berurusan kantor Nagari, kita sudah sediakan alat pelindung diri itu. Ketersediaan logistik, bahan pangan dan potensi Nagari hari ini Pak, kami khusus Nagari Pesalawe sudah mengangkat namanya berbasis kaum. Jadi bahan pangan yang kami maksudkan di sini adalah kita tidak bisa di Nagari ini, kami sudah melakukan penelitian sederhana saja. Jika pemerintah terus-menerus kita minta bantuannya, saya kira habis uang negara Pak untuk Nagari. Pasti habis. Apalagi dana desa. Di Nagari Pesalawe cuma 900 juta Pak, dana desa. Kalau sudah ambil untuk dana bantuan langsung tunai, termasuk logistik, tidak habis. Palingan 1 bulan bisa kita jamin. Tapi berikutnya bagaimana? Di potensi kaum yang ada hari ini, kami membuat inovasi, seluruh masyarakat yang memiliki kelebihan pangan harus ada subsidi silang antar kaum. Ini Mama yang mengatur tentang ini. Contoh, ketika si A lebih di dalam panen padi, si B lebih dalam panen cabai, si C ada punya banyak kelapa, di antara kaum diatur oleh di Mama antar kaum. Jadi saya rasa ini sudah memperkuat juga posisi ketersediaan bahan pangan. Lalu obat-obatan dan vitamin Pak. Obat-obatan dan vitamin itu memang diminta dalam kuesioner kami jalankan. Mereka tidak hanya obat-obatan dan bahan pangan saja, tetapi vitamin. Selain itu, masyarakat juga meminta bagaimana pemerintah pusat memperbanyak jaminan atau proteksi daripada kesehatan berupa kartu Indonesia Sehat. Karena kita juga ketakutan masyarakat secara terus-menerus hari ini, masyarakat tentu tidak bisa juga dengan cara masuk ke rumah sakit dengan cara umum, tapi harus ada jaminan. Seperti itu Pak. Lalu pencegahan COVID-19, bagaimana upaya Nagari? Dengan berbasis kaum hari ini, selain dari mengharapkan dana pemerintah agar pemerintah Nagari dan cara berjenjang sampai ke pusat, juga kita sudah ada membentuk namanya lumbung pangan Nagari berbasis kaum. Artinya, bagi masyarakat yang masih kuat secara ekonomi atau pihak ketiga, silakan masuk dananya ke rekening yang telah kita buka, itu pengurusnya tidak lagi ada pemerintah di sana, tetapi di sana itu adalah para imamah dan semua di luar pemerintah, supaya murah mempertanggungjawabkan. Lalu di sini sudah terkumpul beberapa hari ini uang Pak, tetapi ini tidak kami bantu melalui pangan Pak, tetapi solusi kami adalah bagaimana kita menyediakan dana ini untuk ketersediaan. Kalau kami melihat, kalau corona ini habis, Nagari sudah tidak punya uang lagi, nah bagaimana nanti kelanjutannya? Maka di sini akan terjadi kemiskinan yang sangat panjang. Maka kami menawarkan solusi membantu yang sifatnya produktif. Antara lain kami akan membantu ternak ayam, ternak itik,
Dan ketika corona itu habis, itiknya bertelur, Pak. Nah, ini salah satu upaya kami, dan dana itu adalah, alhamdulillah itu akan kita gunakan untuk jangka panjang yang berkelanjutan. Apakah sudah ada SOP? Kami pastikan belum SOP, tapi sudah kita melaksanakan, cuma tertuang di dalam SOP belum kita buat, tapi insya Allah baru akan kita tuangkan. Pemahaman protokol kita masyarakat sudah bisa melaksanakan. Bagaimana peran lembaga? Memang di sini sudah kita laksanakan, namun memang kendala juga karena banyaknya istilah COVID ini yang tidak mengerti masyarakat, Pak. Maka ini akan kita coba dengan bahasa yang mudah dicerna masyarakat. Penduduk rentan COVID, pertama kita kelompokkan, Pak. Pertama adalah jompo, lanjut usia terlantar. Ini ada jumlahnya 155 kami catat di negeri Pasalawe, Pak, baru saja. Karena jompo ini selain dia tidak bisa bekerja untuk mengiringi kehidupannya, dan dia biasanya minta ke menantu anaknya, justru menantunya tidak dapat pekerjaan, Pak. Akhirnya mereka yang lumpuh. Ini sudah kami catat, kami siapkan. Masuk disabilitas, penyandang cacat. Penyandang cacat ini juga kami berikan 3 kategori, ringan, sedang, dan berat. Yang berat ini yang paling susah, Pak. Biasa dia mengharap kepada anak, menantu, dan kemenakan atau anaknya di rantau, nyaris tidak ada lagi pergerakan uang di sini. Maka kami catat juga, inilah sebagai sasaran lumbung pangan nagari berbasis kaum yang kami maksud. Lalu di sini ada masyarakat yang hilang mata pencarian, tercatat hari ini 189 kakak, Pak, termasuk yang dari Malaysia. Yang itu sudah kami tangani. Lalu ada yang menarik di sini terakhir, Pak, masalah isolasi. Di sini karena kami sudah mencanangkan berbasis kaum, maka Nini Mama sepakat hari ini sudah menyediakan 59 rumah gadang. 9 rumah gadang kaum yang masih produktif bisa kita manfaatkan dan sudah berada di Sekenagarian Pasalawe. Kita manfaatkan. Ada 30 rumah gadang hari ini sebagai tempat isolasi. Dan bagaimana dengan dana konsumsinya? Secara kaum tak jawab kaum masing-masing dengan sistem bergiliran mengantarkan konsumsi. Itu tidak berat bagi warga kaum karena rata-rata kaum di negeri Pasalawe memiliki 10 sampai 30 kakak per kaum. Saya kira satu hari ditanggung 2 kali makan, maka untuk 30 hari saya kira itu bergiliran saja. Nah, itulah hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak ini sebagai promotor kita, termasuk kita yang hadir Bapak Ibu. Tentu kami tidak amat sempurna, tetapi tentu ada plus minus. Silakan Bapak berikan pendapat, saran, masukan, kami akan catat itu bagian kesempurnaan untuk masyarakat datang. Demikian Pak, salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nyai Wali. Terinspirasi dengan berapa yang sudah dilakukan oleh Nyai Wali. Artinya apa? Hikmah dari COVID-19 ini sangat banyak pengaruhnya kepada sosial kemasyarakatan, modal sosial kita. Raso Jo Pariso di Minangkabau Latumbo Balia, penghargaan terhadap Nenek Mama, tokoh-tokoh nagari telah mulai dihargai kembali. Nah, ini cukup inovatif. Terima kasih ini Pak Joni sebagai pakar NDC juga hadir sini. Kita lanjutkan Pak Kurniawan juga hadir. Terima kasih Pak Joni, selamat berkumpul kembali Pak Joni, mantan Kadis Pertanian Sumbar. Ya Pak Nyai Wali, pilihan lain ini kami tampilkan. Kami monitor Pak, ini. Oke, baiklah kita lanjutkan. Kita ke TA yang langsung ini membina Nyai Wali Pasilawe yang di Agam kita mulai. Jadi TA P3MD Kabupaten Agam. Beri sambutan, Noni, silakan. Waktunya 3 menit. Ya. 3 menit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama selamat datang untuk kawan-kawan di Kom NDC. Kami apresiasi sekali dari P3MD Kabupaten Agam. Kami sampaikan di sini, kita Kabupaten Agam untuk tanggap darurat COVID ini membangun sistem untuk dana desa tahap 1 sesuai dengan himbauan dari Kementerian Desa dalam Permen Desa nomor 6 2020. Itu dana tahap 1 yang sudah masuk semua PKT dan tanggap bencana bidang 5. Rata-rata nagari menganggarkan 300 sampai 500 juta per nagari. Itu yang pertama. Untuk ke depan strategis dengan DPMN Kabupaten Agam, itu dana tahap 2 kita akan usulkan ke KPPN minggu ketiga dan minggu keempat ini 20 nagari. Nah, dana tahap 2 inilah yang 40% dari dana desa ini untuk penyelesaian BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat dengan apa yang ada
regulasi Permendes nomor 6 2020 tersebut sebesar 600.000 per kakak dalam 3 bulan. Jadi kita akan bagi ada 9 hari pada kategori 1 data sebawah 800 juta, ada 54 nagari di kategori 2 dan ada 24 nagari di kategori 3. Nah, itu semua akan kita tuntaskan di tahap 2 ini. Yang ingin kami sampaikan kepada NDC adalah selaku TA Perencanaan Partisipatif Kabupaten Agam, kami akan sangat terbantu dari banyak pihak, LSM, perguruan tinggi, asosiasi, dan juga kawan-kawan pemerhati pembangunan nagari yang bagaimana recovery ekonomi bagi masyarakat warga nagari kita di 2021. Karena ke depan pada bulan Juni 2020 ini kita akan melakukan musyawarah nagari perencanaan pembangunan nagari. Di sana kita harus bagaimana menghimbau nagari untuk memprioritas kegiatan-kegiatan di bidang 2 dan bidang 4, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan yang langsung akan menyelesaikan recovery nagari, baik itu fisik ataupun sapras dan persapras. Kami sangat butuh bantuan nanti kerjasama bagi bagaimana recovery ekonomi ini memanfaatkan kelembagaan sosial di masyarakat, misalnya Dasa Wismanya yang kita perkuat untuk menjamin keberlangsungan penanganan ekonomi ini. Apakah nanti bentuknya perdagangan transaksi lintas nagari, barang dengan barang, masang barter zaman dulu, atau bagaimana BUMDes bisa merevisi unit usaha perdagangannya kepada unit-unit usaha yang membantu langsung kepada recovery ekonomi ini. Mungkin itu yang ingin kita sampaikan dari Kabupaten Agam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Noni dari TPA P3MD Kabupaten Agam. Untuk perwakilan Agam. Ya, kami dari Pariaman ini melaporkan Pak untuk di Kota Pariaman, kalau untuk pembentukan satgas untuk semua desa sudah kami lakukan, tinggal satu lagi sudah lengkap juga dengan SK-nya. Cuma yang di Pariaman itu masalah ruang isolasi belum berapa yang terbentuk di Kota Pariaman. Jadi mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini bisa terbentuk ruang isolasinya, Pak. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan di Kota Pariaman, ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Kota Pariaman. Kita lanjutkan ke yang lebih jauh nih dari Silaut, Pak Wali Sungai Pulai. Silakan Pak Wali Sungai Pulai, memberi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wali. Oh, terima kasih Pak bisa bergabung dalam telekonferensi dengan NDC. Tentunya kami dari ujung pesisir selatan, dari daerah perbatasan dengan Provinsi Bengkulu, Pak ya. Untuk Nagari Sungai Pulai, secara keseluruhan di Kecamatan Silaut, memang kita jauh dari kota, Pak ya. Artinya masyarakat belum begitu terasa dampak, artinya berkaitan dengan masyarakat yang positif, kira-kira demikian. Namun toh demikian, kita dari pemerintah kecamatan Nagari sudah melakukan beberapa hal, termasuk pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat. Yang pertama tentu sosialisasi ini berkaitan dengan baliho, dengan poster, pemberitahuan dari masyarakat secara langsung, itu yang pertama. Yang kedua tentang pencegahan, ini sudah kita lakukan dengan penyemprotan, dengan disinfektan untuk fasilitas umum, seperti kantor wali negari, ya, masjid, musola, kemudian rumah penduduk. Sudah kita lakukan penyemprotan, disinfektan. Kemudian di tempat umum juga kita sudah lakukan wastafel ya. Jadi setiap masyarakat yang hadir datang di kantor wali, di Poskesri, mereka juga kita harapkan cuci tangan dulu, seperti itu. Kemudian kita buat ya di Nagari dan kita lakukan 2 shift, shift pagi dan shift malam. Kemudian untuk pendatang, ya pendatang ini, kemudian gini Pak, untuk mengenai isolasi mandiri tadi, memang setiap negara sudah melakukan hal itu. Jadi mereka warga kita yang datang ya dan diwajibkan ya membuat surat pernyataan mereka isolasi di rumah masing-masing. Ada satu negara yaitu negara Seribu, mereka menyiapkan saat TK kepada juga duduk di situ ditempatkan selama 14 hari dan selama ini setelah 14 hari rata-rata masih kondisinya aman yang menjadi
Pulau Jawa khususnya. Kemudian mengenai secara keseluruhan untuk negara masing-masing sudah menyiapkan APD ya. APD termasuk juga alat-alat pengukur suhu itu diberikan kepada Poskesri dan kita siapkan melalui dana negari atau dana desa. Itu 10 negara sudah melakukan itu. Kemudian secara dampak luas secara ekonomi kalau untuk Kecamatan Silaut Pak, selagi pabrik kelapa sawit itu masih produksi atau masih terima buah, ini belum begitu terasa dampaknya, ya ini satu kunci itu. Namun demikian saya juga tadi terinspirasi dari negari-negari yang menyiapkan lumbung pangan negari, Pak. Kami juga pikir ini ke depan kayaknya ini memang bagi yang kaya bisa membantu untuk yang miskin untuk penyediaan bahan pangan ke depan ini. Ini kayaknya ini inspirasi untuk itu, dan karena kita produksi kita sawit, itu nanti bisa kita kumpulkan untuk cadangan di saat masa-masa gawat darurat, kira-kira demikian. Kemudian yang lebih penting lagi juga, kami bersiap sini adalah pasca Lebaran, Pak. Karena kami berdampingan dengan perkebunan PT Sapta, mereka banyak yang katakanlah mudik nanti, banyak yang dari pasca Lebaran yang lebih optimal lagi untuk melakukan nanti isolasi mandiri atau penekan bagi mereka yang mudik dari khususnya dari Medan atau daerah lain. Mungkin sementara itu untuk penanganan bantuan jangka pendek ini mungkin yang terdampak langsung dulu Pak. Kemudian untuk jangka panjangnya kami masing-masing negara sudah melakukan pendataan sesuai dengan klasifikasinya untuk menyiapkan jangka panjangnya demikian. Mungkin itu sementara dari Nagari Silaut, dan kami tambahkan juga, ada juga negari Pak yang sudah inisiasi ada partisipasi masyarakat, membuat masker dibagikan kepada masyarakat setempat. Mungkin itu sementara, nanti bisa disambung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kebetulan ini juga hadir nih mungkin Provinsi Selatan Pak Laut. Ya, silakan Dana Datar. Ya Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, untuk tanggap darurat pada kondisi saat ini. Halo Bu. Kita minta 1 orang. Ya, satu. Dan yang positif 2 orang, 1 sembuh. Lanjut Bu, lanjut Bu. Ibu lanjut Bu. Untuk di nagari-nagari kita sudah membuat posko relawan COVID-19 dan ini dengan perubahan prioritas penggunaan kita sedang untuk BLT bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berdampak akibat COVID-19. Ya. Oke Bu, ya ada Bu. Ya. Ya Pak, masih banyak Bu. Kita beralih ke Pasaman. Masih ada Bu? Nggak ada? Nah, oke. Ke Pasaman. Halo? Ke Pasaman, yaitu tadi ada Pak Camat Rao atau ada Mas Rao. Silakan Pak. Ya Pak. Silakan. Rao Utara, silakan Pak. Camat Rao. Halo. Ya, Halo, Pak. salam. Ya, oke Pak. Nah, kita di Rau Utara Pak sudah membentuk posko relawan masing-masing negari itu. Masing-masing negari. Cuma mungkin kendalanya seperti itu juga Pak, masalah tempat karantina di masing-masing negari dan kecamatan. Itu yang belum Pak. Karena kalau
kalau isolasi mandiri itu enggak bisa dijamin, Pak, enggak bisa dijamin. Ya kan, enggak bisa dijamin bagaimana kita mengawasi yang isolasi mandiri itu. Makanya kita berencana untuk membentuk masing-masing nagari dan di kecamatan untuk tempat karantina masyarakat kita yang datang dari akan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Camat. Selamat berjua lagi nih Pak Camat. Dari Cuada. Ya, udah Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Nah, ketemu lagi kita Bu. Kalau dari Cibadak Mentawai Pak, kita Cibadak Mentawai di Pariaman Timur. Kebetulan kita perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman di Sungai Saria. Jadi kita mendirikan posko saat ini, ada 2 posko COVID-19. Sudah berlangsung seminggu lamanya. Jadi untuk memantau daerah perbatasan yang dari kabupaten, yang kemungkinan mereka ada yang dari perantauan daerah terjangkit. Ya terus Bu. Jadi saat ini memang kita sudah mendata warga yang pulang dari perantauan dan sudah dilaporkan ke Camat Pariaman Timur. Alhamdulillah belum ada yang positif. Jadi untuk saat ini di Cibadak Mentawai kita sudah melaksanakan penyemprotan desinfektan dan himbauan kepada perantau juga. Oke Bu. Oke. Ya cukup untuk ini itu saja. Cuman kendalanya saat ini. Apa Bu? Halo, kendalanya Bu? Apa Bu? Ya Bu ya. Ya oke, makasih Pak. Bikin juga Bu. Di BPMD Kota Pariaman, Pak. BPMD Kota Pariaman hadir sekarang? Nggak hadir Pak. Udah hadir ya. Kita minta dulu kepada pakar nih, udah berapa masukan. Kita kesempatan Pak Joni. Mungkin kepada Mentawai, tolong bikin juga ruang isolasi. Ya. Halo Pak Joni, kepada Pak Insinyur Joni. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sehat Pak? Ya, kawan-kawan. Alhamdulillah kita bisa bersyukur. Tadi kita sudah mendengar beberapa informasi. Kelihatannya secara administrasi semuanya sudah. Tapi perlu diwaspadai, yang sudah itu pertanyaan saya apa memang sudah. Nah sudah di atas kertas dan sudah di lapangan sangat beda. Ini untuk Pak Wali aja ini. Jawabnya sendiri dan kalau belum di lapangannya belum operasional ya sudah perbaiki dulu. Kemudian ini beranjak dari pengalaman saya yang lama hidup dalam pengendalian hama penyakit tanaman. Ya, pengalaman saya dalam lanjut tanaman. Dalam penanganan penyakit tanaman, katakan virus, yang wajib diketahui itu sumber serangan, penular serangan, atau vektor namanya, kemudian yang terancam terhadap serangan. Kalau ketiga data tidak ada, pengendalian tidak akan bisa jalan dengan baik. Nah, kita kembali ke COVID ini, ke corona. Sumber serangan itu tidak diketahui sekarang. Siapa sumber serangan? Orang yang terkena. Tidak ketahui rumahnya, apalagi yang isolasi mandiri di rumahnya. Karantina mandiri. Penularannya otomatis tidak diketahui. Sudah 2 yang tidak kita ketahui. Sementara yang akan tertular
kita bisa ketahui. Nah, untuk di pertanian yang tertular itu tidak bergerak. Tapi di COVID ini yang tertularnya malah bergerak juga. Oleh karena itu, kalau situasi ini tetap bertahan begini, boleh bisa kita pastikan ledakan di Sumatera Barat paling lama 2 bulan lagi, ledakan luar biasa. Karena serangan penyakit ini bunga berbunga hukumnya. Bunga berbunga hukumnya. Oleh karena itu, saya sarankan kepada Pak Wali Nagari, ini Kota Padang sudah parah ini sekarang, karena semua ditutupi, tidak tahu kita siapa penularnya, tidak tahu kita di mana sumber serangannya, mungkin di sebelah rumah kita, karena ditutupi. Nah, kalau di Nagari, nah ini permasalahan. Oleh karena itu, orang yang sudah jelas terkena, rumahnya tolong dikasih tahu masyarakat, orangnya dikasih tahu masyarakat. Kalau enggak akan berbahaya. Karantina di Nagari wajib, di mana tempatnya akan ada sekolah, ada surau. Bagaimana kasurnya orang pulang kampung itu di rumah yang mau tidurinya. Bagaimana makannya dia pulang kampung pasti makan. Kalau tidak mau isolasi di karantina, harapan kita tidak usah pulang kampung dulu. Termasuk ini Padang sekarang, seharusnya yang tidak ada isolasi mandiri di rumah. Masuk karantina, tempat sudah sediakan. Tidak perlu jemput paksa, karena dia akan menularkan. Ini tidak main-main. Boleh saja nanti kita cerita bagaimana setelah ini, ya, bagaimana perbaikan recovery itu boleh saja. Tapi yang sekarang ini persoalan berat. Kalau Pak Gubernur meramalkan 350 Sumatera Barat yang terkena itu, kalau menurut saya kalau masih begini di atas 1000. Bukan tidak mungkin Pak Wali Nagari hari ini nanti malam akan kedatangan tamu yang dia bawa penyakit ke mana. Itu kan manfaat. Tapi kalau sudah diketahui dia positif terkena atau dia penular, ini tentu akan bisa ditangani dengan baik. Penanganan ini masih beri harapan. Oleh karena itu Kota Padang ini angka 100 orang itu nunggu besok lusa aja. Karena yang akan kena itu bukan orang per orang lagi, rumah per rumah akan terkena. Itu menurut saya Pak Eri. Bagaimana Pak Wali Nagari ketahanan pangan. Nah, yang kedua untuk ini, bagaimana perantau pulang. Perantau pulang ini supaya tidak membebani masyarakat, ekonomi masyarakat setempat. Saja bikinkan pekerjaan baru. Contoh, berikan 10 ekor induk ayam. Belikan. Saya yakin 3 hari setelah itu akan ada 10 butir telur ayam di rumah. Silakan mengembangkan, tapi yang cepat menghasilkan. Termasuk ketahanan pangan. Jadi bagaimana pangan lokal diperkuat. Berdayakan kawan-kawan pulang dari rantau ini. Lahan kita masih banyak. Yang terlantar-terlantar Pak Wali pinjamkan dulu agak setahun ini. Kan banyak lahan terlantar di kampung-kampung, pinjamkan dulu. Ini masa darurat. Lagi person ini. Begitu Pak Eri. Ya karena. Ya oke. Terima kasih Pak Joni atas masukannya. Sebelum ini kita minta nih Pak Wali Tikala dari Kabupaten Solo, Pak Joni juga namanya nih Pak Wali Tikala. Halo Pak Wali. Halo Pak Joni. Pak Joni. Ayo silakan Pak. Pak Wali Tikala, kebetulan namanya sama Pak Joni juga nih. Halo Wali. Halo
Pak JS ya. Nah, ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nah, kalau kami melihat menganalisa, hanya dampak dari COVID-19 ini kayak sistem pemasaran MLM, ya, multi level marketing. Akibatnya, artinya kena satu dia bisa berentetan. Jadi hal ini memang perlu kita sangat serius di dalam kita menanganinya. Ya, baik itu dari level mulai dari tingkat bawah nagari sampai ke tingkat pusat. Ya, karena akibatnya tadi seperti MLM, kena satu bisa sampai nanti rentetannya beratus ke bawah atau beribuan ke bawah. Jadi untuk itu memang kita harus tegas dalam melaksanakan apakah itu ya bila perlu kita lockdown. Pendapat saya lockdown. Memang kita dihadapi dengan masalah lockdown ini, memang kita dihadapi oleh artinya kesiapan kita baik dari segi ketersediaan logistik, ketersediaan seperti bahan pangan, obat-obat, vitamin untuk menghadapi kondisi lockdown ini. Jadi untuk itu, ya di sini kita akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk mengadakan lockdown ini. Kalau saya harus di atas PSBB, harus lockdown. Tantangan kita dalam lockdown itu memang masalah ketersediaan dan kesiapan nagari. Persoalan sekarang yang kami rasakan, namanya perlu ada sharing antara provinsi, kabupaten, dan nagari. Kalau sekarang nampaknya kita kan diperlukan action artinya dalam menghadapi situasi PSBB atau lockdown itu kan kita perlu action kita bagaimana kita menyiapkan masyarakat untuk menghadapi situasi ini. Sementara sekarang itu nampaknya kalau kami di daerah kami itu diharapkan nagari lebih berperan besar. Sementara kemampuan nagari itu terbatas. Kalau dapat ada sharing antara provinsi, kabupaten maupun nagari. Jadi kalau itu diandalkan hanya pada nagari, nah ini memang nanti bisa menghadapi persoalan yang akibatnya seperti MLM ini, tidak bisa kita, tidak mampu nagari untuk menghadapi artinya sepenuhnya secara full. Jadi untuk itu kita perlu sharing data. Artinya antara provinsi, pusat, tapi kalau dari saja sekarang atasi action kita ke masyarakat seperti bantuan logistik, obat-obatan, masker, segala macam itu diandalkan kepada nagari dengan yang penuh keterbatasan. Saya rasa hal ini sulit kita untuk menghadapi situasi yang seperti ini, yang akibatnya ini seperti ya multi level marketing ini. Jadi kalau saya tuh sebagai wali nagari Tikala menganalisa seperti MLM, artinya itu yang satu kena di bawahnya sampai ribuan. Iya Pak. Jadi untuk harapan kami perlunya sharing di antara provinsi, kabupaten, dan nagari dalam menangani seperti kalau kita menghadapi PSBB terhadap ketersediaan logistik, kemudian kesediaan bahan pangan sepertinya, dan obat-obatan dan vitamin. Dan kemudian yang dihadapi oleh nagari masalah regulasi. Regulasi di dalam misalnya kita perlu menganggarkan regulasi, juklak dan juknisnya itu masih agak lemah, sehingga kami di dalam hal ini menghadapi kesulitan untuk bisa melakukan action segera. Jadi kami perlu juklak dan juknis daripada untuk menghadapi
situasi yang seperti ini di dalam action kita ke masyarakat. Yang perlu kita kan bukan hanya sebatas himbau-himbauan aja. Yang berdampak itu kan ke masyarakat. Yang kita perlukan sekarang kan action. Kalau hanya sebatas himbauan terus, nah ini yang masyarakat itu menjadi bingung. Jadi kita sekarang bagaimana masyarakat kita bantu kan gitu. Nah, itu masalahnya. Yang kalau saya lihat di nagari, di tingkat nagari maupun di tingkat lapangan. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pada siang hari ini. Mungkin seandainya ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Tikala. Nah, besok kita lanjutkan kita nih rencana MOU kita belum terlaksana Pak Wali ya dengan edisi. Nah, kita tidak lanjutin Pak. Oke. Ya. Kami dari Negari Canduang Kota Lawe merasakan memang secara ekonomi masyarakat kami belum merasakan secara signifikan. Namun dalam penerapan instruksi dari gubernur, dari bupati dan MUI, kami sangat kesulitan karena terbitnya beberapa kali maklumat MUI dalam hal pelarangan berkumpul berjamaah, melakukan salat Jumat yang memberikan batasan-batasan daerah, ada zona merah, zona hijau. Sehingga kami pantau setelah keluarnya maklumat itu, orang berbondong-bondong bersalat salat jamaah dan Jumat ke Negari Canduang Kota Lawe. Yang sebelumnya sudah ada masjid yang menutup untuk salat Jumat, nah, karena sudah keluarnya maklumat yang terbaru, sekarang semua masjid boleh dikatakan hanya 1% yang tutup dan selebihnya sudah buka lagi untuk salat Jumat. Nah, ini kami sangat kesulitan sekali untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena tiba-tiba mereka punya dalil-dalil sendiri. Gitu. Jadi kalau ini kita biarkan lama-lama, kami khawatir penyebaran COVID-19 ini akan lebih cepat daripada yang kita duga yang selama ini. Karena dari kondisi awal itu sudah bagus penerapan di masyarakat kita, sehingga untuk salat Jumat, salat berjamaah sudah bisa dibatasi. Namun setelah terbitnya maklumat terbaru, masyarakat yang dulunya tidak pernah mengenal Masjid di Canduang sudah berbondong-bondong untuk salat Jumat di Canduang Kota Lawe. Nah, ini mungkin perlu disikapi oleh mengambil kebijakan di atas, sehingga kami di level di bawah, di pemerintahan di bawah tidak kelabakan gitu. Karena regulasi ini setiap saat berubah-ubah Pak Eri. Jadi kami mohon ini ketetapan dari atas sehingga kami melakukan tugas di bawah pun tidak ragu-ragu. Nah, bahkan kali ini yang lebih ekstrimnya, kita sebagai wali negari sudah dicap oleh sebagian dari masyarakat sebagai wali negari yang kafir gitu, karena melarang mereka bersalat berjamaah. Ini itu adalah konsekuensi logis, konsekuensi pribadi buat kami sebagai wali negari, itu tidak dipermasalahkan. Memang kami harapkan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi dari kami itu satu kata dan satu tujuan gitu. Jangan sampai pemerintah melarang untuk berkumpul, sementara di maklumat yang diberikan oleh Majelis Ulama itu memberikan peluang untuk berkumpul. Barangkali itu yang jadi permasalahan dari kami. Terima kasih Pak Edi atas kesempatan pembicaraan kami. Ya Pak Indra, ya kita lanjut nih Pak DPMDN Kabupaten Agam, nih Pak Kepala Dinas. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Edi. Ya Pak. Ya mungkin di sini kita di Kabupaten Agam dapat menyampaikan kondisi kami di Kabupaten Agam dengan 82 nagari. Saat ini sedang melakukan upaya sebagai wujud kesiapsiagaan kami di Kabupaten Agam, yaitu dengan melakukan upaya penanganan COVID secara terpadu. Dan salah satu upaya ini di breakdown sampai ke nagari. Ini di 82 nagari di Kabupaten Agam, kita sudah memiliki gugus tugas percepatan penanganan COVID.
Dan untuk pembiayaan ini itu dialokasikan pada APB nagari, masing-masing nagari. Namun ada beberapa nagari yang memiliki inovasi dan hal ini sebenarnya sangat bagus dan kami sangat mengapresiasi. Nah, salah satu diantaranya itu yaitu dengan pemanfaatan kearifan lokal, baik itu ada yang memanfaatkan sumber daya lokal mereka berupa penanganan berbasis kaum, dan ada yang penanganan berbasis keagamaan yang itu sesuai dengan kondisi dan karakteristik di wilayah masing-masing nagari. Nah, saat ini beberapa kendala yang terdapat di lapangan itu masih banyak, Pak. Saat ini seperti bentuk upaya jaring pengaman sosial. Nah, saat ini kita di Kabupaten Agam telah mendistribusikan beras dan pangan non-beras itu kepada masyarakat penerima yang dasarnya itu adalah dari DTKS. Yang itu besarannya variatif disesuaikan dengan jumlah jiwa pada kakak. Ada yang dapat 10 kilo, ada yang dapat 20 kilo. Nah, dan kemarin itu provinsi juga menurunkan wujud rencana yang akan diturunkan itu memintakan data rencana penerima bantuan dari provinsi dengan memberikan kuota kepada masing-masing nagari yang ada di Kabupaten Agam. Nah, untuk itu kita telah melaporkan rencana penerima, namun jumlah itu semua belum bisa terakomodir karena masih ada beberapa kakak yang belum terakomodir. Namun ini variatif, ada beberapa kakak yang maksudnya terakomodir keseluruhan, ada yang berlebih kuotanya, dan ada yang kuota itu kurang. Seperti beberapa nagari-nagari yang luasannya begitu luas, dengan penduduk yang begitu banyak. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil telekonferensi kemarin dengan Kementerian Desa tetap menekankan untuk percepatan realisasi dana desa melalui program kerja padat karya. Dan kedua, wacana untuk meluncurkan BTT yang dianggarkan melalui dana desa. Nah, berarti ada 3 jaring pengaman sosial, yang 1 sudah direalisasikan dan 2 itu akan direalisasikan. Nah, namun skenario jaring pengaman sosial ini semua pastinya tidak dapat begitu gampang untuk diwujudkan karena akan selalu ada pro dan kontra di masyarakat, apalagi ini terkait dengan jumlah besaran. Ada masyarakat yang nantinya apakah bantuan beras ini dinilai dalam bentuk nominal, misal kita uangkan dalam nilai misalnya itu 300.000 per paket, nantinya kita berharap besaran ini dapat diratakan. Nah, sementara untuk yang wacana dari Kemendes ini, kalau bisa pun itu bisa disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Nah, mungkin nantinya ada beberapa wali nagari kami yang juga ikut dalam telekonferensi ini. Beliau itu memiliki inovasi-inovasi yang sangat bagus sekali. Ada yang berbasis kaum, berbasis masjid, dan ini disesuaikan dengan kondisi di wilayah. Nah, karena karakteristik daerah seperti kami di Agam dengan 82 nagari, ada wilayah kami yang berada di wilayah pesisir, di wilayah pegunungan, dan ada yang menjadi kawasan interland kota. Maksudnya di sini adalah kawasan kota Bukit Tinggi. Nah, mereka di sini, masyarakat kami yang berada di interland kota Bukit Tinggi, itu rata-rata bisa dibilang secara mayoritasnya mereka itu mempunyai ketergantungan, bahkan bisa dibilang saling terjadi simbiosis mutualisme dengan kota Bukit Tinggi. Ada yang berdagang ke sana, ada yang memproduksi di wilayah kami dan memasarkannya di wilayah kota Bukit Tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini interaksi sosial masyarakat kota Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam itu sangat tinggi. Nah, jika perlakuan sama rata, sama rasa, atau perlakuan sama dengan diperlakukan di sini, ini kami cukup kesulitan. Nah, idealnya ini dapat diberikan keleluasaan kepada
nagari atau kami di kabupaten untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Nah, mungkin dalam hal ini pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dapat mengakomodir hal-hal seperti ini. Ya, karena seperti contohnya, kita ambil contoh aja, mungkin beliau ada di sini, wali nagari kami dari Pasialaweh, Kecamatan Palupuah, yang dengan inovasi beliau yaitu melakukan penanganan COVID ini berbasis kaum. Dan ini sangat efektif untuk di daerah Pasialaweh, untuk nagari Pasialaweh. Nah, ada beberapa nagari juga yang mengupayakan untuk mengantisipasi ini, yang mana mereka memiliki perantau yang cukup banyak. Mereka menahan perantau untuk tidak pulang, namun perantau ini bisa memberikan kiriman ke kampung, sehingga jaring pengaman sosial ini juga terbangun di masyarakat. Nah, untuk itu di sini juga kita tumpang di sini Pak Eri, kalau bisa hal-hal ini disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Iya, Pak. Nah, mungkin terkait hal lainnya yaitu adalah dengan kondisi kami yang berbatasan langsung dengan Kota Bukit Tinggi, upaya penanganan ini kalau bisa itu tidak parsial. Misalnya kami di Agam dengan strategi kami, nanti orang di wilayah Kota Bukit Tinggi atau di Kabupaten 50 kota, di Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman, dan Pasaman Barat, yang tentunya berbatasan langsung dengan kami, memiliki strategi yang berbeda juga. Kalau bisa, strategi penanganan ini bisa disamakan, karena mobilisasi penduduk ini sangat tinggi. Ya, seperti masyarakat kami yang di Kecamatan Palupuh, itu interaksinya sangat tinggi sekali dengan Kabupaten Pasaman. Nah, kalau masyarakat kami di Kecamatan Palembayan, Ampek Nagari, itu dengan Kabupaten Pasaman Barat interaksi mereka sangat tinggi juga. Nah, jika metode yang dilakukan berbeda, ini mungkin nanti masalah COVID ini penularannya akan makin gampang, Pak. Ya. Nah, jika penanganannya terintegrasi, mungkin insya Allah penanganan COVID ini dapat kita juga. Mungkin sekian dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kadis. Ini cukup inovasi juga nih dari Agam dan juga penanganan mudah-mudahan dengan saya minta dulu ke Pak Indradin untuk menyampaikan kira-kira dari diskusi tadi, kira-kira apa masukan dari kita di tim Pak. Dan ini akan kita coba dalam bikin rumusan dan di tingkat lebih tingginya lagi. Terima kasih. Silakan Pak Indradin dulu. Baik, terima kasih Pak Eri. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta tadi, Pak Wali, Kepala Dinas, sudah menyampaikan banyak informasi. Di sini kita melihat bahwa banyak yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita di Nagari. Jadi saya pikir beberapa hal positif tadi tentu patut kita tiru oleh nagari-nagari lain ya. Nah, menurut saya ini kita kan dalam keadaan darurat. Jadi kalau dalam keadaan darurat tentu cara berpikir kita mestinya darurat juga. Kalau kita berpikirnya standar tentu susah. Misalnya dalam prosedur pengeluaran uang, nah, saya lihat kan sekarang kan masih standar ya. Kalau itu tentu lama, butuh data yang valid, butuh waktu. Nah, untuk itu bagi menurut saya memang peran serta masyarakat perlu kita manfaatkan karena itu bisa berjalan dengan cepat. Misalnya soal sharing tadi. Jadi kalau ada kelembagaan yang berperan di Nagari, kemudian mencoba menghimpun dana di orang yang mampu, pasti saya yakin banyak orang yang mampu di Nagari, walaupun ada di antara kita yang tidak mampu, tapi banyak yang mampu. Saya pikir itu kekuatan yang sangat yang potensial kita gali. Jadi kalau itu saja kita lakukan dulu sembari melakukan prosedur-prosedur yang resmi itu. Nah, jadi kita simultan ya. Tapi kalau kita tunggu keputusan tadi mana prosedur pengalihan uang ini repot ya. Kita kan sama-sama mencoba ya. Jadi juga kita bingung.
kebijakan untuk bisa mengalihkan dana. Nah, jadi lama. Jadi kita coba kemarin itu kita coba memungut sumbangan dari dosen-dosen, dari kawan-kawan di grup, banyak terkumpul dan itu sudah langsung kita salurkan kepada mahasiswa yang terperangkap, misalnya dia tidak bisa pulang ke Jakarta, tinggal di asrama, tinggal di kosan, tapi dia dari keluarga yang tidak mampu. Nah, langsung kita salurkan. Nah, baru kita berikutnya berpikir secara prosedur tadi kalau ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi menurut saya setuju dengan beberapa kawan-kawan tadi yang sudah melakukan tindakan darurat di saat kita emergensi seperti ini. Saya pikir perlu kita jalin komunikasi ini secara rutin agar nanti kita bisa melakukan hal-hal yang kawan-kawan kita sudah punya ide dan di tempat lain itu belum terfikirkan. Nah, ini kita bisa sharing. Nah, saya juga setuju tadi kita tidak boleh terperangkap dengan masa sekarang karena ini kata Pak John tadi bisa jadi lama ya. Nah, kemudian kita juga berpikir untuk ke depannya. Jadi, kalau tadi ada yang memberikan bibit, ya ternak ayam langsung aja dia beternak, saya pikir setelah selesai masalah ini, nanti masalah yang lain juga sudah mulai kita siapkan. Jadi, ternaknya sudah berkembang, berarti peningkatan ekonomi pasca wabah ini juga sudah mulai. Jadi, kita tidak terlalu terpaku dengan langkah-langkah jangka pendek, tapi langkah-langkah jangka panjang juga kita lakukan. Kemudian saya pikir pelayanan publik tentu tidak bisa berhenti di masyarakat. Nah, jadi itu mungkin perlu kita yang dipercaya ini bisa merumuskan langkah-langkah yang mungkin kita lakukan walaupun keadaan darurat. Mungkin itu saja sementara Pak Eri. Terima kasih. Terima kasih Pak Indradin. Kita ini Pak Sabridin Sabridin Ponco. Silakan Ponco. Waktunya silakan ya. Pak Dr. Samsul Rizaldi, silakan. Ya, makasih kesempatannya. Suara saya bisa didengar, Pak? Halo. Silakan Pak, silakan sudah Pak. Oke. Baik, sama ya apa yang disampaikan dengan Pak Indradin, kita salut dan apresiasi juga paparan-paparan dari Pak Wali, Pak Kadis, DP3MD yang sudah menginformasikan ke kita berbagai best practice yang dilakukan di Nagari, di kecamatan, dan bahkan di kabupaten, ada Pak Camat juga tadi. Sebenarnya enggak kita yang memberikan ke beliau, kita yang jadi belajar dengan beliau ini Pak Direktur edisi. Ya, namun saya ada beberapa hal yang barangkali ikut memberikan saran, menguatkan barangkali. Satu, bagaimana kita memang memperkuat peran komunitas ya, seperti yang dipraktekkan oleh Pak Wali Nagari Pasialawe kalau saya tidak salah tadi, berbasis suku, berbasis kaum, juga ada berbasis masjid dan lain sebagainya. Karena kalau pendekatannya nanti struktural pemerintah, misalnya soal edukasi dan isolasi ini bisa terjadi konflik juga di lapangan. Tapi kalau berbasis komunitas, tentu dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Ini barangkali satu best practice yang bisa dicontoh juga oleh negara-negara lain. Tentu dengan kondisi yang berbeda juga di negara lain. Tadi juga Pak Kadis PMD Agam juga memberikan masukan spesifikasi persoalan di kita ada karakteristik daerah luar juga yang tidak mungkin kebijakannya sama begitu antara satu dengan daerah lain. Ini juga masukan. Kemudian yang kedua, mungkin ini saya cukup dua saja memberikan saran. Menyarankan soal pendistribusi bantuan, tentu penguatan data dan perencanaan mesti bisa dilakukan supaya nanti tidak muncul kecemburuan dan lain sebagainya, dan juga persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan setelah wabah selesai begitu. Tentu data distribusi, data sumber sebagainya jangan sampai hilang, terekam hendaknya, teradministrasi supaya kita yang sudah berjuang di garis depan ini tidak mendapat masalah di kemudian hari. Barangkali itu saja Pak In, ya dua hal itu, penguatan kapasitas dan penguatan administrasi di tingkat lokal ya, untuk supaya nanti kita tidak menemui persoalan setelah setelah wabah ini selesai.
Itu saja Pak Direktur, dua saran dari saya. Yang lain sama dengan dari Pak Joni tadi, recovery, dan juga yang lain-lain. Ya, itu saja. Terima kasih Pak ya. Saya kembalikan kepada Pak Direktur. Iya Pak, ya, kita serahkan juga ini Pak Najimuddin, sudah siap-siap. Pak Najimuddin, Pak Dr. Najimuddin, Pak Profesor Najimuddin. Masih belum mengalah Profesor Alif. Baik Pak Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak Eri? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, terima kasih kepada Pak Wali, Pak Camat, kemudian dari Kabupaten tadi yang sudah menyampaikan beberapa hal. Kemudian Pak Joni, Pak Indradin, dan Pak satu lagi tadi sudah memberikan beberapa hal. Peri, masih dengar suara saya Peri? Masih oke. Silakan Pak. Nah, saya hanya mengingatkan apa namanya, pertama yang sudah dilakukan oleh Bapak-Bapak Wali Negari, Ibu Wali Negari dalam rangka mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Rasanya langkah strategi yang sudah dilakukan oleh pimpinan negara ini sebuah langkah maju dan patut kita apresiasi. Hanya saja saya mengingatkan bahwa tadi ada informasi yang perlu kita ketahui juga ini, di salah satu kelurahan di Kota Padang ini menolak menanamkan jenazah yang meninggal hari ini. Nah, saya pikir ini perlu kita ketahui bersama bahwa wabah COVID-19 ini bukanlah sesuatu yang hina, bukanlah sesuatu yang negatif citra ya. Inilah wabah yang dialami oleh seluruh dunia. Jadi kalau itu benar informasi tadi pagi di sebuah kelurahan di Kota Padang ini menolak jenazah, jangan sampai pula ada di negara-negara kita, seandainya ada yang meninggal warga kita, lalu kita tolak pula menanamkan jenazah ini. Tidak boleh demikian. Yang namanya wabah bukanlah suatu kehinaan buat kita. Itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Wali ingatkan warga kita bahwa kalau ada yang meninggal warga kita, mari kita selenggarakan jenazah sesuai dengan SOP COVID-19 ini. Itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, kita mesti memiliki data di negara-negara kita ini, berapa orang yang TPP, berapa orang yang ODP, berapa orang yang PDP. Sehingga dengan data itu, Pak Wali, Ibu Wali, bisa bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat di kampung, termasuk pemuda, bagaimana mengatasi masalah ini, apa yang mesti kita lakukan, siapa yang menjadi leading sektor di sini, bagaimana melakukan tindakan-tindakan ke depannya. Jadi saya ingin mengingatkan, satu hal yang penting saja itu, seandainya ada yang meninggal warga kita, jangan ditolak, dimakamkan, karena ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak dia. Itu saja Pak Erik, orang sudah azan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nas. Nanti Pak Kurniawan sama Pak Datuk Peri closingnya ikut ini. Kita masih ada masuk nih Pak Iwan Bustami dari Nagari Kota Abang, Lubuk Alung. Pak Iwan, silakan Pak. Dari Sumanik, siap. Sumanik, silakan Pak Wali. Kampung halaman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nagari Sumanik tentunya juga melakukan apa yang dilakukan oleh negara lain dalam penanganan pemutusan mata rantai corona ini. Bukan di Nagari berupa pencegahan, tentunya pemberian masker kepada seluruh masyarakat di Nagari Sumanik yang telah kami bagikan berjumlah 1.000 masker dibagikan kepada seluruh warga untuk dapat dipasang atau dipakai apabila keluar rumah, di mana masker yang kita berikan ini adalah masker yang bisa dicuci. Kemudian pencegahan lain, kita juga melakukan penyemprotan desinfektan di sarana umum seperti perkantoran, masjid, dan juga rumah-rumah penduduk. Dan ini kita lakukan secara berkelanjutan. Dalam 1 minggu sekali kita atau 2 kali seminggu melakukan penyemprotan desinfektan. Kemudian permasalahan yang mungkin sama-sama negari hadapi sekarang ini adalah
membludaknya perantau yang pulang ke nagari. Ini menjadi dilema bagi kita. Di satu sisi perantau kita mengalami kesulitan ekonomi di rantau. Kemudian di satu sisi pemerintah daerah menghimbau kepada untuk perantau untuk menunda kepulangannya dulu. Jadi ada perantau yang pulang menelpon pada kami, Pak Wali, kami nak pulang, kami nak manggalih ledoh. Jadi itu adalah dilema sekarang yang kita hadapi di nagari. Tentunya upaya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah ketika perantau kita pulang, kita catat, kita pantau, dan kita saran untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Mungkin itu dari Sumanik, Pak Eri. Pak Ali, terima kasih Pak. Ini kayaknya udah azan asar. Ya. Gimana Pak Wali Sungai Abang? Udah bisa Pak Wali? Belum juga. Jadi Pak Orman kayaknya tidak ada. Halo Pak Orman. Pak Ujang. Halo. Halo. Pak Wali Sungai Abang, silakan Pak. Masih suaranya. Udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wali Nagari Sungai Abang, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Ya Pak. Mengenai wabah virus corona ini Pak, kita berharap pada pemerintah itu masjid ditutup. Bukan ditutup, dihimbau untuk menggulung tikar ini segala macam, jangan jemaah segala macam ya Pak ya. Tapi pasar masih tetap Pak. Nah, kita di situ juga bisa berjangkit wabah virus corona ini dari pasar. Bagaimana untuk antisipasinya ini Pak? Kita tahu di lingkungan kita pasar daerah ini, seluruh nagari, seluruh kecamatan itu pasti ada pasarnya. Dan kita tidak tahu orang yang datang ke pasar itu dari mana? Apakah dia carry atau apakah dia PTT atau ODP atau PDP? Kita nggak tahu, Pak. Ya. Juga kita membutuhkan informasi yang terbuka. Jangan pernah ditutup-tutupi. Ya. Nah, nggak yakin kita Sumbar ini dengan segini, Pak. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kita tahu di Sumbar ini cuma satu fakultas UNAN yang bisa merekomendasi mengeluarkan data ODP itu, PDP itu. Ya. Nah, rumah sakit daerah belum punya, Pak. Belum bisa mengatakan itu tidak PDP. Jadi kita minta data yang betul-betul lah yang diupdate ke publikasikan. Ya. Nah, itu yang perlu kita, Pak. Terus selaku wali nagari, saya pribadi dan teman-teman sebagai Satgas Nagari sudah melakukan penyemprotan pensterilan rumah-rumah warga. Itu sudah kita lakukan, Pak. Dan juga kita berharap bantuan yang bakal datang ini, Pak. Ya. Bantuan yang bakal datang, kita pernah mendengar kelentingan dari Bapak Menteri, Bapak Menteri Desa, mengatakan bahwa dana DD ini bakal menjadi BLT. Iya. Nah, saya Pak, penduduk saya rame. Nah, nggak mungkin kalau per kepala itu 200.000, nggak mungkin Pak. Ngutang saya sebulan pertama aja udah ngutang saya Pak. Gimana bulan 2 dan 3-nya? Iya Pak. Mau ngutang kemana kita? Makanya kita berharap pemerintah memberikan instruksi kalau memang lockdown kita. Nah, kita berharap rasional pikirannya Pak. Iya. Jadi sekian dari saya Pak. Kami mohon kepada pihak-pihak terkait mengenai regulasi yang ada. Tolong dipikirkan rasional terhadap daerah-daerah masing-masing. Karena kemampuan kita berbeda-beda. Iya Pak. Terima kasih Pak. Dari saya. Terima kasih banyak Pak diikutsertakan dalam pertemuan Zoom ini. Semoga ini berkelanjutan, menemukan titik temu yang bagus untuk pemecahan masalah ini. Oke Pak, ya silakan Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini ada beberapa izin yang sholat, tapi banyak juga yang masuk. Sayangnya kalau ini kita ada yang mau sholat dulu, nggak apa-apa, diberi waktu. Sebelum ini Pak Kurniawan udah datang, Pak Kurniawan. Halo Pak Kurniawan, ya silakan Pak. Silakan Pak Kurniawan menyampaikan. Halo.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam Pak Kurniawan. Pak Rigas, terima kasih banyak atas inisiatif ini. Jadi luar biasa ini bisa kita bersilaturahim dalam kondisi wabah ini. Walaupun waktunya memang ini agak sholat asar sudah masuk di Padang ini khususnya mungkin ya kita bagi yang sholat dulu aja dan sebagainya. Saya mau sholat tapi sudah dipanggil lagi. Aduh, maaf Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi begini Pak, kan hukum ini ya, saya kan di Fakultas Hukum. Hukum itu ada hukum dalam kondisi normal, ada hukum dalam kondisi darurat. Nah, penanganan kasus ini dalam kondisi sekarang, kita tidak bisa berbicara hukum dalam kondisi normal. Jadi oleh karena itu, sudah barang tentu kondisinya tidak memakai aturan-aturan hukum sebagaimana biasa. Tadi Pak Indradin sudah menekankan pada jangan kita berpikir dalam kondisi normal. Jadi oleh karena itu sebetulnya dalam kondisi sekarang itu bukan orang hukum yang tampil mestinya, karena orang hukum itu sudah menyediakan kondisi darurat dan instrumen hukumnya sudah tersedia. Presiden, gubernur, semua instansi sudah menyediakan aturan hukum dalam kondisi darurat. Nah, yang penting kita pastikan sekarang menurut nama saya adalah aksi dari aturan itu. Jadi bukan memperdebatkan lagi aturannya, tapi aksi, karena aturan yang dibuat itu kalau dilaksanakan dia pasti bermanfaat insya Allah. Nah, jadi istilahnya gimana ya, bukan law in books-nya yang lagi diperdebatkan, tapi law in action. Jadi law and policy in action. Bagaimana kita memastikan regulasi semua kebijakan yang sudah diambil, yang sudah disiapkan, dirancang oleh semua tingkat pemerintahan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, itu semuanya sudah sangat baik. Saya salut dapat informasi dari semua Inyak Wali Nagari, dari Pak Camat, dari kadis-kadis, dari seluruh yang ada, dari Pak Joni itu juga informasinya. Itu sudah banyak sekali. Nah, sekarang kita memastikan apakah regulasi itu, kebijakan itu bisa berjalan atau tidak. Karena kalau dia tidak berjalan, maka dia tidak memberi manfaat apa-apa. Uang habis tapi manfaatnya tidak ada. Dalam konteks ini lah makanya tadi saya sangat concern dengan warning yang diberikan oleh Pak Joni. Itu sebetulnya kan warning dalam senario terburuk gitu. Senario terburuk itu mungkin akan terjadi jika aksi dari kebijakan itu tidak pasti. Jadi kita harus memastikan di lapangan apakah isolasi itu jalan, apakah karantina itu jalan, apakah bantuan untuk orang miskin itu terjangkau sehingga orang tidak harus khawatir lagi keluar rumah dan sebagainya. Nah, saya sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan para perantau pulang kampung. Saya tidak terlalu mengkhawatirkan para perantau pulang kampung. Jika SOP karantina, SOP physical distancing itu dipastikan betul-betul berjalan di Nagari. Sebab di Nagari kita kan rumah kita di kampung itu, apalagi kalau kita pulang kampung kan tidak semua orang tersedia rumah yang cukup luas untuk dia bisa melakukan isolasi mandiri. Itu kondisinya rawan. Nah itu tadi saya salut dengan beberapa wali nagari yang sudah menyiapkan gedung untuk karantina. Itu luar biasa diperlukan betul. Jadi itu salah satu yang disiapkan. Tapi jauh lebih dari itu, perilaku warga kita di Nagari kan dari saja yang peduli dengan menjaga jarak, physical distancing, pakai masker keluar itu masih sangat memprihatinkan. Kalau kita pergi ke jalan raya sekarang di jam-jam ini seperti biasa saja, seperti nggak ada. Nah ini menurut hemat saya perlu memang kita memberi penguatan. Bagaimana caranya supaya
kebijakan ini bisa berjalan. Kita sekarang tidak bisa mengandalkan aparat, Pak Rigas. Ya, Pak. Karena aparat kepolisian itu amat terbatas. Apalagi komunikasinya mungkin juga tidak begitu efektif dengan sebagainya. Salah satu contoh misalnya, bagaimana caranya kita sekarang meyakinkan masyarakat kita bahwa dalam kondisi sekarang fatwa Majelis Ulama itu adalah wajib hukumnya kita taati. Apa fatwanya sebagai ijtima ulama? Sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Sholat berjamaah di masjid itu dilaksanakan di rumah. Kalau kita masih menganggap bahwa keutamaan sholat itu di masjid dan Jumat itu mikirku dalam normal. Dalam kondisi wabah, dalam dalil yang kita baca dari Majelis Ulama itu justru keutamaan sholat itu sekarang di rumah. Bukan di masjid. Karena di masjid itu sudah diperintahkan kita sholat di rumah oleh Nabi. Nah, dalil apa lagi yang dipakai oleh beliau-beliau itu sebagian yang masih tidak mau peduli dengan kondisi begitu prihatin. Nah, ini saya mari kita bersama-sama tentu saja para tokoh kita yang hadir dalam forum ini punya komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh ulama kita. Menurut hemat saya kondisi sekarang ini ya peran dari agama kita yang dekat dengan masyarakat, yang berceramah masyarakat, para pengurus masjid mushola itu betul-betul kita wanti-wanti bahwa taatlah dengan anjuran ini. Kalau tetap dibuka satu masjid misalnya, sementara di daerah lain ditutup seperti kasus di Canduang tadi itulah akibatnya. Karena orang lain tahu ada masjid yang dibuka, maka dia berbondong-bondong Jumat ke situ. Itu malah lebih berbahaya untuk kondisi masjid yang dibuka itu. Nah ini yang hemat saya ini kita memang perlu bersama-sama bahu-membahu untuk meyakinkan bahwa physical distancing ini betul-betul kita taati. Dan hukumnya sudah ada, sudah lengkap aturan hukum, SK Gubernur, instruksi Gubernur, instruksi Menteri. Secara hukum semua instrumen hukumnya sudah selesai. Bahkan instrumen hukum keuangan yang tadi Pak Indradin keluhkan pun, maksudnya Menteri Keuangan sudah memberikan instruksi juga, walaupun tentu saja ada aksi. Tapi itu yang saya amat khawatir sekarang itu, bahwa aparat kita itu lumpuh dalam mengajak, menetipkan masyarakat untuk menjaga physical distancing di rumah. Ini kan contoh bagi kita nih work from home ini yang dilakukan oleh Pak Rigas di NDC. Sebaiknya yang begini-begini harus disosialisasikan, dan yang saya khawatirkan pemahaman seperti ini tidak banyak dipahami oleh warga kita. Kalaupun ada yang memahami, mungkin ada yang tidak yakin bahwa wabah ini berbahaya. Ini masih sangat absurd sekarang, jadi sangat memprihatinkan. Bagaimana kita bersama-sama mendorong itu, mendorong aksi yang tadi dibuat perencanaan yang tadi dibuat kebijakan itu betul-betul dalam aksinya betul-betul bisa dilaksanakan. Saya memberi informasi kepada Pak Irigas bahwa ada kasus misalnya di Paninggahan, mungkin ada yang dari Solo sini ya. Saya dapat informasi dari teman yang dari Paninggahan, dari Satgas di situ. Ada satu warga kita yang meninggal dalam perjalanan dari Jakarta ke Padang, ke Sumbar, lalu meninggal di Lampung. Dia sudah dimakamkan di Paninggahan 6 hari yang lalu. Rupanya kemarin dapat informasi bahwa dia positif, sementara pemakamannya itu melanggar SOP COVID. Wah, itu kan artinya masyarakat kita yang belum menganggap yakin bahwa virus itu berbahaya gitu. Nah, itu bisa ditaati. Kedatangan perantau itu menurut hemat saya ada dilema juga memang kalau memang dia tidak bisa punya basis hidup orang di Jakarta. Tapi tentu saja itu tadi bahwa kita siap untuk itu. Oleh karena itulah makanya Nagari menjadi basis kesiapan kita sekarang. Saatnya lah sekarang masa depan kehidupan itu adalah di Nagari. Masa depan kehidupan itu rupanya di Nagari. Jadi ada hikmahnya bahwa jika Nagari mampu menanganinya, insya Allah ini ada pembelajaran bagi ke depan kehidupan kita ini.
Makasih Pak Regas, ini agak talambe, agak panjang. Maaf. Profesor, ya, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Prof. Ya, kita ini masukan ya ini dari hukum ya. Kayaknya ada juga yang masuk, tapi kita beri kesempatan Pak Ferry Ardius Datuk Sipado sebagai wakil direktur entitas. Silakan Pak Datuk. Baik, makasih Pak Regas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, salam hormatan saya tumpang pada pembicara yang sudah sebelumnya. Yang pertama, saya ingin kembali menyampaikan pesan dari Pak Joni bahwa kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Ya. Makanya kita perlu ekstra hati-hati dan mengikuti semua standar protokol yang ada. Juga saya perlu sampaikan bahwa kalau sekarang disebut bahwa para dokter, perawat, dan lain-lain di rumah sakit adalah pejuang di garda depan, maka Pak Wali Nagari juga berada pada posisi ini. Ya. Pak Wali adalah orang di garda terdepan, pejuang yang di garis depan, yang berusaha untuk mencegah jangan sampai terjadi penularan di daerahnya. Nah tentu ini juga dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Saat ini kita menghadapi terutama di Sumatera Barat keadaan yang berbeda dari daerah lain. Ya, kalau tidak salah menurut informasi Pak Joni juga lebih 60.000 orang perantau sudah berada pulang ke Sumatera Barat. Nah ini sebetulnya mengkhawatirkan. Tetapi sebetulnya juga sudah disampaikan tidak ada larangan untuk pulang kampung, ya kan? Mereka anak kita, saudara kita, tetapi juga kita berharap mereka mengerti dengan permasalahan yang ada sekarang. Jadi saya mengharapkan bahwa setiap perantau itu harus isolasi dulu. Ya, begitu sampai di Nagari, di kampung, Nagari menyediakan tempat isolasi. Baik itu ada sekolah-sekolah, ada musola, atau rumah-rumah yang tidak ditempati, itu bisa menjadi tempat isolasi. Karena apa? Karena yang namanya isolasi mandiri itu akan sangat susah diikuti. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita diisolasi di rumah sendiri, di kamar, paling 2-3 hari kita betah. Setelah itu apa? Setelah itu pasti kita sudah bergaul seperti biasa dengan anggota keluarga lainnya. Nah ini kan riskan untuk anggota keluarga kita. Makanya mungkin Pak Wali dengan pemuka masyarakat, alim ulama di Nagari bisa mencari satu kesepakatan bahwa perlu isolasi bagi setiap perantau yang datang. Nah, saya rasa kalau ini dilakukan secara kebersamaan, gotong royong, maka tidak akan ada masalah karena ini kesepakatan bersama Datuk Nenek Mama, kemudian masing-masing kaum, masing-masing keluarga juga bertanggung jawab untuk katakanlah konsumsi dan lain-lain daripada yang diisolasi, semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik. Nah kemudian yang kedua, kita juga berharap khususnya ini di kampung-kampung yang merupakan sentra produksi dari pertanian, ini tidak terhenti. Gitu. Nah Pak Wali, kita harap tentu tetap menginikan kepada masyarakat kita yang bertani untuk tetap melaksanakan aktivitasnya, karena ketahanan pangan di Nagari dan dalam skala yang lebih luas untuk daerah-daerah lainnya perlu tetap kita jaga. Gitu. Nah, kemudian juga disarankan Pak Wali kepada warga kita untuk menjaga kesehatan, terutama menambah konsumsi yang meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kita sudah tahu ada beberapa hasil pertanian kita seperti jahe, kemudian serai dan lain-lain
yang kita konsumsi itu dapat meningkatkan imunitas kekebalan dari tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita sudah kebal terhadap virus-virus tersebut, insya Allah ini juga akan lebih baik. Nah, kemudian Pak Erigas, mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan ataupun dalam waktu dekat juga, karena keterbatasan sekarang soal transportasi, ada masalah yang akan timbul adalah distribusi hasil pertanian. Nah, mungkin NDC melalui Pak Erigas dan kawan-kawan, kita bisa merancang bagaimana mungkin pasar bersama kita akan. Jadi Pak Wali dengan perangkatnya nanti kalau ada panen dalam jumlah besar yang melebihi dari konsumsi daripada nagari, nah ini mungkin karena keterbatasan sekarang transportasi dan distribusinya, itu mungkin secara online kita bisa publish bahwa di nagari ini akan ada panen jagung sekian ton apa semua. Nah, mungkin kawan-kawan di daerah lain yang membutuhkan itu bisa juga mengetahui informasi-informasi tersebut. Jadi pasar bersama hasil pertanian mungkin perlu digagas untuk menyikapi pasokan dan distribusi pangan ke depan. Gitu. Ya. Saya juga terakhir mengucapkan terima kasih ke Pak Wali dan semua aparat nagari dan juga TA atas kreativitasnya dari menghadapi keadaan pandemi COVID ini. Satu yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa pada saat-saat inilah diperlihatkan leadership dari seorang pemimpin. Ada banyak mungkin yang tidak suka dengan keputusan-keputusan yang dibuat, tetapi karena ini adalah keadaan yang darurat dan Pak Wali dengan aparaturnya saya kira bertujuan untuk mengatasi keadaan ini dengan sebaik mungkin, maka kita tentu ada saja orang yang tidak setuju. Tetapi saya kira itu bagian daripada keadaan kita sebagai pemimpin, dan saya yakin Pak Wali dengan stafnya, dengan aparat negari akan tetap berjuang untuk ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Wali dan semuanya sehat semua. Kita tetap bersatu dalam menghadapi pandemi COVID ini. Terima kasih Pak Erigas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Datuk. Ini juga ada satu nih dari Kota Salunto, Pak Batubara, TA PM Kota Salunto. Kita ini juga nih sudah hadir dari tadi. Silakan Pak. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kita laporkan di sini kepada bapak-bapak yang telah mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Kami di Kota Sawalunto dalam perencanaan anggaran dana desa tahap 1 ini untuk satgas atau kegiatan yang sifatnya pencegahan dan penanganan COVID-19 berkisar lebih kurang 3,410205. Jadi pelaksanaan atau bentuk tim di desa-desa yang ada di Kota Sawalunto sebanyak 9 bentuk semua desa dengan komposisi relawan yang berjumlah dari desa yang 27 desa sebanyak 1.276 orang. Di kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di desa dalam pembentukan dan pendirian pos Satgas COVID-19, juga edukasi yang dilakukan oleh baik itu secara internal kami pendamping desa maupun Babin Kantipmas dan pihak ketiga lainnya, termasuk bantuan-bantuan yang dari CSR, yaitu perusahaan yang ada di Kota Sawalunto, Pak. Kerjasama dalam artian meminta bantuan, mungkin namanya tenda, semacam tenda atau posko untuk desa-desa yang ada, karena perlu adanya titik-titik
yang dalam tanda kutip kita harus awasi alur lalu lintasnya masyarakat di desa. Jadi kami berharap kepada Bapak Erigas Eka sebagai penggagas pertemuan hari ini, bagaimana kita bersama-sama dalam hal ini secara kerja bersama-sama pencegahan COVID-19 ini dikhususkan untuk Sumatera Barat. Ini harapan kami untuk kita semua. Saya juga tertarik dari Wali Nagari yang melakukan improvisasi pencegahan dengan memakai metode nenek mama atau kaum per kaumnya. Itu memang cukup, kalau itu kita lakukan itu cukup baik dan bagus kalau dipandang dari sudut kemampuan nenek mama. Perlu diingat lagi, masyarakat kita pada umumnya kurang disiplin, Pak Erigas. Iya, Pak. Jadi, dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Wali yang dari, saya juga belum menyimak betul, pasar. Memang hal ini sangat dilematis dalam pemberhentian alur perekonomian yang terjadi di pasar. Karena di sisi lain perlunya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Jadi perlu kita bersama-sama bagaimana baiknya. Kami dari Kota Sawalunto siap untuk bersama dan bekerja sama dalam penanganan pembasmian COVID-19 ini, Bapak. Sekali lagi, yang saya sampaikan mengenai kerjasama dari pihak vendor salah satu yang kita tidak sebutkan brandnya, cuma terkendala di sini, Pak. Kita sudah oke kan, cuman pengangkutan tenda itu, Pak. Nah, lebih kurang dibantu 10 tenda, tapi cara pengangkutannya ini gimana diserahkan kepada kita. Kita sendiri damping untuk pengalokasian transportasi pembawaan tenda tersebut. Mohon kita pikirkan bersama bagaimana baiknya agar semua perusahaan yang ada notabene-nya mencari makan di Sumatera Barat ini saling berkontribusi dalam penanganan. Mudah-mudahan dengan tangan dingin Pak Erigas, kami dari Sawalunto menitipkan harapan dan kepada semua kita yang ada pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kita sudah mencapai jam 4:10. Kayaknya untuk hari ini kita sudah sampai di penghujung dari dialog kita. Banyak hal yang dapat kita simpulkan, dapat kita serap dari dialog ini. Dan juga alhamdulillah nih teman-teman dari KSP, kantor staf kepresidenan tetap aktif memonitor. Mudah-mudahan nanti kita ini jadi masukan juga kita ke pemerintah pusat, langsung ke Pak Presiden, inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dan apa kendala-kendala yang sedang kami alami saat ini. Mungkin kalau masih ada, beri kesempatan 5 menit lagi yang mau interupsi, silakan. Ya, mungkin Pak, yang perlu kita tambahkan, setelah analisa beberapa regulasi yang datang dari yang setiap perubahan, diskusi kita dipantau oleh KSP. Nah, kami rasa Pak Edi, Bapak Ibu hadirin yang sama sekali ikut diskusi ini, ada kegamangan juga bagi kita Pak. Ketika corona ini selesai, ada pertama persoalan baru, persoalan kemiskinan. Nah, karena apa? Karena setelah corona kita selesaikan, dana nagari untuk membangun nagari tidak ada lagi. Maka pembangunan sedikit tertunda. Yang kedua, kita disibukkan selama dengan corona, kita antisipasi apa yang terjadi di belakang. Contohnya, Pak, ketika kita diberikan regulasi
aturan-aturan yang selalu berganti setiap sebentar, artinya apalagi sumber daya manusia kita di nagari, aparatur di desa itu jadi takutnya kita nanti setelah kita mengeluarkan uang, kalau kita tidak hati-hati juga saran kita seluruh nagari dan desa di Agam maupun di Sumatera Barat hari ini, kita juga harus berhati-hati. Lantaran nanti ini persoalan baru juga. Setelah kita selesai, kita diperiksa juga ini Pak. Ada objek daripada audit dari inspektorat, kejaksaan dari SMLSM. Jadi ini juga nanti perlu juga kita buat sebuah model sistem. Ini kita perlu hati-hati juga. Kami pun Pak, ada 220 juta yang kami anggarkan sekarang. Ini juga kita kewalahan juga bagaimana dalam mempertanggungjawabkan. Salah satu contoh Pak, ini contoh. Kemarin waktu Bapak Kepala Dinas TPMN minta ke kita, tolong diajukan RAB. Katakan saja telah membeli termogram. Waktu kami angka normalnya 800.000 Pak. Itu termogram. Lalu yang jika kita membelinya kemarin, Pak. Di Jakarta sistem paket online tentu saja tidak bisa lagi karena kita secara bukunya ke DPMN Kabupaten Agam dan tapi ketika kita nanti tidak kita beli berarti kita tidak punya lagi. Nah itu ketika kita paksa beli dengan angka 800 nggak bisa juga. Maka ini salah satu contoh kiranya nanti kita diskusikan dalam sesi lain Pak Irgas karena kami takutnya nanti ketika wali negari digelontorkan uang segala macam, nanti ketika kita nagari sudah berakhir dalam corona, mudah-mudahan muncul masalah baru lagi. Bagaimana ya kan? Hari ini secara detailnya kami tidak terima itu. Hampir seluruh kepala desa yakin kami seluruh Sumatera Barat masih tahap ini. Namun kami sepakat dengan Pak Indra, salam Pak, kita ketemu lagi. Kemarin kita sama di Unan. Pak Indradin, kami sepakat cara menangani darurat harusnya berpikir darurat juga. Caranya mengatasi persoalan nanti, ya cara darurat juga. Jangan dibuat secara normatif. Kadang kita buat dengan cara darurat hari ini, lalu dilakukan pemeriksaan secara normatif. Jadi kewalahan juga wali negari. Bisa saja seluruh wali negari Sumatera Barat ini masuk penjara Pak ketika corona sudah selesai. Ini perlu kita juga ini Pak Irgas. Ini yang perlu kita. Mungkin itu saja. Pak Irgas, kami sangat terima kasih Pak Prof dan Pak Dr. Pak Jumali Negari, Pak Camat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam ya Wali. Ini suatu suka juga. Dua minggu sekali Pak. Nanti perkembangan diskusi akan datang. Kayaknya Pak Joni mau interupsi nih. Pak Joni, silakan Pak Joni. Jadi, ya Pak. Ini kita menawarkan kepada Nyek Wali sebuah. Kalau bisa dibuat tempat karantina di Nagari, mungkin kalau PI setuju, kalau perlu kita datang ke sana, bagaimana memfasilitas, bagaimana membentuknya. Siapa? Karena karantina Nagari ini menjadi sangat penting. Kalau kita bisa dibikin 1 atau 2, itu bisa jadi modeling sekarang. Ini kan belum ada di mana karantina Nagari kalau ada. Kalau Pasirawe itu sudah ada, kita berharap kita bisa ke sana Pak Edi. Bagaimana mereka membangunnya karantina Nagari? Nah itu aja Pak Edi. Kalau Pak Edi setuju, kita fasilitas, kita datang ke sana, bagaimana membangun namanya karantina Nagari. Iya Pak. Itu aja. Ya terima kasih Pak Joni. Idenya cukup bagus, gagasannya cukup bagus. Sebetulnya kita edisi Unan ini tadi Pak Rektor menelpon saya. Bahwa dia lagi ada rapat dan kita didukung penuh oleh Pak Rektor untuk kegiatan kita ini Pak Joni. Betul ada ide-ide nanti kita dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran atau semuanya dari 15 fakultas yang ada di Unan, kita cari model-model atau sistem apa yang bisa kita mencoba bersama mengaplikasikan ke negara-negara model untuk bagaimana mengkarantinakan atau mengisolasi
masyarakat rantau yang datang itu ke Nagari. Begitu Pak Joni. Ya gini Pak Eri, yang dimaksud Pak Joni, jika ada yang dengan kesepakatan warganya ingin melaksanakan karantina atau isolasi buat di tempatnya, kita dari NDC insya Allah akan ikut membantu bagaimana prosesnya gitu. Sampai ini bisa berjalan dengan baik dan dapat kita jadikan contoh juga untuk daerah-daerah yang lain. Jadi kalau ada Pak Wali yang berminat silahkan nanti hubungi NDC atau melalui Pak Erigas. Gitu. Siap, Pak. Baiklah Bapak Ibu yang hadirin semua sudah sampai di penghujung diskusi kita pada hari ini. Kita akan mengupayakan diskusi ini tidak lanjutnya berkelanjutan bukan hanya satu kali ini saja, sampai nanti bagaimana kita membuat satu kebersamaan antara kita, Nagari, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan lainnya dalam bersatu dalam mengatasi wabah COVID 19 ini. Baiklah, saya tutup. Banyak maaf. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.